Oke nyamuk. Selamat datang di podcast Nostalgila. Karena saya belum siap berpodcast, jadi terpaksa menculik Zora Titiang. Siap. Pak Gun, prime time Bali. Halo. Jadi diculik ya habis datang dari syuting Ya. lagu lingkungan. Jadi karena kita nostalgilanya panjang nih kalau ke 2005 ya jauh. Kebetulan bandnya juga belum hadir mau diajak podcast. Ya. Jadi karena janji hari ini harus tayang podcast Pak Gun. Betul. Nostalgila kayak satu nih Pak Gun rawannya. Keren Pak Gun. Pak Gun, Ya. kita podcast. Ya. Sebelum podcast kita udah si com nyari ida susunan, Mogi Margiantar label karyo pelayanan. Hari ini podcast iki lancar. Punya sembah Pak Gun, baca sembah. Siap. Siram mimpin nih. Nah, canda. Pak Gun, silakan di podcast ya. Kita Sip, apa ya? sip, Ngobrol tentang apa ya? Pak Gun yang jelas nostalgia kita dalam dulu ketika karya klip ya. Klip Pak Gun itu salah satunya punya terarah yang kita Pak Gun ketinggalan pesawat tuh loh. Ya. Pesawatnya Bukan ketinggalan. nggak Pesawatnya ketinggalan. rusak. Pesawatnya rusak. Terus ke pending delay-nya 1 hari. Satu hari akhirnya Pak Gun dikasih hotel sama Ya, pesawat. ya. Jadi, Pak Gun dikasih hotel, setelah itu Pak Gun di hotel semalaman, besoknya berangkat Besok lagi. gitu. Woi. Dan cuacanya bagus gitu. Dibalik apa ya? Keterlambatan penundaan. gitu. Ya. Di balik penundaan itu ternyata ada hikmah ya. Ada hal baik yang menunggu di situ gitu. Jadi kalau hari pertama itu berhasil berangkat, mungkin cuacanya nggak sebagus Ya, yang dan memang hari di kedua, Bromo itu keren loh. keren ya. Jadi Pak Dan Gun itu sebelum kebakaran lah ya. ya sebelum makan kita abadikan, dan bahkan yang yang udah sering di Bromo pun bingung kok bisa ada awan seperti itu ya. Dan itu keren. Itu di lagu Serada, Lagu Selada, punya Nah. Terarah, kemudian Ya. bersama Galuh Bilen juga Ya, yang apa itu judulnya? Suka duka tetap bersama. Ya. Tapi yang menarik Pak Gun, Hmm. lagu Serada itu digarap naik ketinggian tinggi ya, bangun dini hari. Ya. Setelah itu Pak Gun adanya tertunda pesawat karena mesin pesawatnya rusak ya. Mesin pesawatnya rusak, jadi ditunda. Nah Pak Gun kenapa kemudian kamu buang berangkatnya sana sing enak perasaannya. Oh. Dobo berangkatnya. Apa yang membuat Pak Gun kok berangkat pokoknya? Ya. Apa? Pertama sih berkarya lah ya. Memang pekerjaan itu seperti itu, tapi di satu sisi apa ya, setiap hal yang tertunda kita yakini dengan positive thinking lah, bahwa ada hikmah yang selalu menunggu Di balik di situ, itu ya. di balik itu gitu. Jadi ketika pun ada penundaan ya kita positive thinking, dinikmati Ya saja. nikmati gitu. saja. Sehingga terdapat saja. hikmahnya Bromo begitu cantik. Ya. Hari itu yang belum nonton klipnya Ya, Serada, Serada loh. silakan Luar biasa itu. ditonton Serada. Nah sebelum klip Serada itu kita juga syuting akhirnya mendadak kan, Punya Terarah punya terarah beli tiket di Museum Angkut. Museum Angkut. Dan take-nya hanya 1 jam ya kayaknya. 1 jam ya. Sekitar 1 jam lah. Berukuran ya. Karena mau ya, ditutup. ditutup ya. Ditutup akhirnya jadi video klip punya terarah. Dan beberapa saat yang lalu, artinya beberapa menit yang lalu kita juga di Puputan Badung. Ya, Untuk ambil karya take-nya. baru ya. Justru kebalik nih sekarang yang saya mau banyak inilah Ya, sebenarnya. ya, podcast. Karena gini, dari sekian karya yang kita bikin bareng nih gitu kan. iya. Akhirnya tahu, kenal, kemudian ya sebelumnya juga banyak hal sih yang ya di balik itu kan saya dari dulu juga fansnya. Dulu banget. Lah menderang. Lah baju Baju ini kelet lengkap. ya, baju kelet. Oh iya. Ya. Nah gitu, jadi di awal tuh banyak hal yang ini apa ini, maksud saya gini, di balik musik yang bagus gitu ya, ada pesan gitu, dan saya khususkan nih terkait dengan karena banyak proyek yang kita garap tuh berkaitan dengan lingkungan kan Lingkungan, akhirnya. ya. Tapi di balik itu Beli Nano sebenarnya kapan akhirnya terbersit keinginan, wah ini apa ya, kayak lagu ini bisa menjadi media untuk menyampaikan itu pesan tentang lingkungan gitu. Iya, ya. Mulai kapan tuh? Nah, kita lingkungan lagu lingkungan pertama dia apa ya? Tukar Badung banyak Tukar Badung salah satunya. Kalau sama Pak Gun yang gimana tadi kemarin? Yang Lop Denpasar. Denpasar. Ya, itu bersama DKP ya. Iya. Sekarang di DLHK.
Sebenarnya passion ke lingkungan itu memang dari kegiatan awal Pak Gun. Jadi kita awal-awal berdudo tercipta komunitas. Kan dia bingung, kenapa nih banyak berdudo yang datang beli kaos. Dia berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan. Awalnya lingkungan itu salah satu yang sering kita lakukan bersih-bersih pantai, keliling bersih pantai. Setelah itu tanam pohon juga keliling. Dari selatan ke utara kita tanam pohon. Ya setelah melakukan itu justru tambah dapat inspirasi malam-malam tentang lagu tanam pohon untuk lingkungan. Setelah itu bersih-bersih sungai juga mendapat lagu Tukat Badung. Jadi akhirnya banyak kita yang punya lagu lingkungan, justru semakin diselami, apalagi sampai konser di tengah sungai kan. Itu kan wih, tambah mainstream lah. Ya. Kita berapa kali? 3 kali ya konser di Sungai Badung dan sampai dicatat oleh rekor muri. Jadi kita awalnya kalau bicara kebersihan sungai ya lebih bagus di sungai kan begitu kan. Dan kondisi Sungai Badung nggak seenak sekarang lah ya. Jadi jangan mungkin ekspektasi orang kan bagus gitu. Dulu ini untuk genset dulu itu. Dulu banyak bisa celeng gelangi gitu. Artinya ayam, bangkai ayam sampai kandangnya. Kasur itu kita hadapi. Itu yang kita hadapi. Hari itu dia bersih Banjar Pak Gun, bersih Banjar di atas. Banjar kan lantai 2. Yang bersih Banjar, bersihin kabang-kabang di atas. Nggak sengaja dia yang menoleh ke Sungai Badung. Dia yang lihat ada yang mau Banten justru yang dia lihat, bukan sungainya. Ada yang mau Banten isi dupa karena mungkin dia yang seniman ya agak lebay mungkin perasaannya. Dia yang bisa rasakan harumnya dupanya. Yang mau Banten juga dia rasakan seger habis mandi karena orang Bali kan Banten mandi dulu. Nah, ketika dia lihat tugu-tugu yang di Banten kalau di Bali kan banyak tugu-tugu pinggir sungai. Tanpa sadar mata ke sungainya. Setelah itu dia yang lihat ada yang bilang pempor dari kejauhan bangkai celeng, waktu bilang hulu ada, pokoknya kotor, plastik apalagi banyak, kayak plastik snack, plastik, pokoknya kotor di bawah jembatan di Buagan itu. Jadi tiang berpikir seperti memanusiakan para dewa gitu. Jadi tiang berpikir kalau saya diberi makanan enak, contoh modelnya pizza, beguling atau apa, burger ya yang tiang suka, pak cantok, pak kuah, tapi di bawah saya kotor, menyantap itu kotor. Akhirnya timbul tanya di kepala dia, enakkah kamu makan hidangan yang disuguhkan dalam keadaan begini? Di saat itu dia memutuskan harus dibersihkan di semuanya. Akhirnya mengerahkanlah pasukan dan akhirnya lalu muncul ide gila untuk bikin konser di sana. Begitu. Dan itu keren, luar biasa. Maksudnya nggak banyak orang, maksudnya gini, mungkin banyak yang peduli gitu ya. Tapi orang yang mengimplementasi ya mudah-mudahan makin banyak kan begitu ya. Tapi apa ini menjadi apa ya istilahnya? Aduh gini deh, pernah diminta jadi duta lingkungan nggak sih sebenarnya? Karena banyak melakukan kegiatan semacam ini. Mungkin bahasa anak sekarang itu konser kita tuh pernah viral sesungguhnya. Nggak tahu kata bahasa viral dulu kan. Karena sosmed tidak secanggih sekarang. Ini genset mungkin nggak tahu anak-anak sekarang bahwa kita pernah buat itu. Nah, karena viralnya itulah banyak, salah satunya Bapak Wali Kota dari DKP dulu untuk mengangkat menjadi duta lingkungan, duta dan pasar bersih. Jadi hanya saja tiang sebagai seniman, penulis lagu dan penyanyi memang menolak itu dengan secara halus. Ya, jadi dengan alasan kuat yang menolak bahwa sebagai penulis lagu ini kan tiang punya banyak ide yang harus yang tiang garap tentang misalkan masalah pengangguran dengan lagu Menjelang Megaya Yo Buruh yang gitu. Setelah itu masalah narkoba, yang harus mentimpal, WNJ dan lain-lain, juga HIV AIDS itu masalah. Banyak masalah termasuk tawuran itu juga masalah. Jadi tiang mau diidentikan sebagai penulis lagu lingkungan atau penyanyi yang hanya peduli dengan lingkungan. Jadi banyak kepedulian dia. Tapi nggak khawatir kalau maksudnya kayak gini, ketika kalau dikaitkan dengan marketing, pola marketing gitu, ketika kita bisa identik dengan sesuatu, orang justru lebih enak nge-follow kita karena ini lingkungan nih gitu. Saya suka lingkungan, ya udah saya follow ini. Tapi dengan banyaknya movement yang dilakukan itu nggak malah bias jadinya. Atau mungkin sebaliknya bisa dimanfaatkan jadi ajang
untuk lebih banyak campaign gitu ketika jadi musisi? Iya, kebetulan emang Tiang bukan orang marketing. Tidak ada cita-cita jadi orang marketing. Jadi secara Tiang lebih ngikutin naluri kesenimanan untuk menulis. Saya lebih ke marketing. Ya kan coba-coba. Nah, Cibinayo kawasan kita. Saya lebih Ini ke marketing lihat. Ya, jadi ini kan ada merah, Ya, ya, ya. Ngecikui Binio. Oke, Tiang oke. sangat menghargai warna-warni itu. Sampai musik kita pun sebenarnya kan nggak satu aliran, Pak Gun. Iya, iya, Jadi iya. Betul, betul. warna-warni sekali reggae kita punya, rock kita Oke, punya, pop yang oke, slow, oke. bahkan beat dangdut pun ada semuanya walaupun masyarakat mungkin nggak sadar Iya, kayak iya, iya. arora deg Betul. tak jedik deg kan sebenarnya artinya banyak aliran kita jadi nggak Iya, iya. nggak mau Nggak gini monoton di ya satu ini. mungkin secara marketing nggak baik tapi ya ya lebih Orang yang diintikan, bingung gitu. oh nano birunya berduda lebih Ya, senang ya, ya. begitu dan sekarang kampanyenya malah meluas Ya, nano ya, birunya nyamo gitu Iya, iya, jadi iya. yang pingin orang lihat nano biru tinggal sama saudara ya lah minimal Oke. itu campaign. Terus banyak akhirnya berlanjut ke Lob Denpasar. Ya. Begitu. Kemudian hari ini kita syuting ya Denpasar untuk bersih. announce-nya juga Ya. kita adalah habis syuting Denpasar bersih Ya. gitu. Sebagai salah satu klip yang kita segera Nggih. launching. Ya. Jadi di momen gini deh Pak Gun, di momen Aji Binayo niki salah satunya Pak Gun video director yang atur ayah misalnya Ya, ya, ada ya. yang Mupunyo yang berdonasi karya untuk kita. Memang di Aji Binayo niki tiang pingin ada momen untuk menebus dosa-dosa Nano Biru juga. Dengan dosa secara karya bahwa banyak lagu yang sudah direkam tapi nggak dikeluarkan. Salah satunya Oke. lagu ini di mana dosa itu dosa tiang kepada tukang suling yang membuat Oke. ya rekaman, dosa tiang kepada De Arto yang Ya, membuat betul. musiknya dengan bagus. Kepada anaknya De Arto yang dulu kecil sekarang Runo sampai ada lagunya di sana di vokal di sana jadi pingin tiang bayar Ya. walaupun sekarang satu hari syuting malam ngedit besok akan tayang ya tiang ikhlas melepas Melons itu. melon situ jadi tiang sudah pingin menumbuhkan kesadaran bahwa karya itu adalah anak-anak yang harus kita lahirkan. Ya, ya, ya. Kayak ya, diskusi ya. tadi di mobil, Ya, ya. wah nggak nanti diulang lagi buat, nah sekalian anak kita keluar nggak boleh dimasukin lagi. Jadi kadang-kadang kemelekatan kita nulis lagu itu kan melekat kita tentang hasilnya, tentang ini melekat kita, apalagi dengan YouTube kan melihat Ya. jumlah like-nya, Ya, ya, ada ya. kemelekatan kita. Tiang pengen berlatih di Aji Binanya niki bahwa sesungguhnya anak-anak itu ya anak-anak lagu-lagu itu adalah anak-anak yang saya lahirkan, nggak peduli harus boom harus tidak, nggak peduli, dan anak-anak itu juga punya jodoh sendiri-sendiri, karma sendiri. Saya nggak bisa berharap anak-anak itu semua umurnya panjang, semua jadi anak pintar matematika Ya, ya, kan, ya. berbeda-beda ya. Semua yang keluar lagu-lagu itulah anak-anak kami, anak-anak kita, ada yang berumur panjang, kita syukuri, yang berumur pendek juga. Ya itu alam yang Ya, mengatur. ya, Jadi ya, ya. jadi kita pingin lepas sekarang banyak karya, salah satunya Prime Time dari Pak Gun yang Siap, membuatkan sama-sama lah. videonya. Jadi nanti akan digarap juga video yang lain, lagu-lagu yang sudah Siap, direkam siap. tapi tidak dikeluarkan. Ya. Karena alasan perfeksionis sebenarnya. Justru itu menunda ya. Ya, menunda. Dan ya membuat kita punya hutang akhirnya. Ya, berutang karena beberapa kan ngatur ayah ya, Ya. ada bikin vokal yang nggak mau dibayar, ada studio yang kita pinjam nggak dikasih tentang Maya. Ya, ya. Jadi kan kemungkinan besar setidaknya bisa kita ucapkan terima kasih atas studio A, atas tukang gamelan B yang sudah membantu karya itu. Kalau tidak keluar jadi dia tidak melayani akhirnya. Ya, ya. Akhirnya kesimpulannya karya yang bagus adalah karya yang terrealisasi. Ya, betul. Ya. Jadi lebih baik cinta itu dilakukan dalam tindakan kan, bukan dalam wacana. Wacana saja gitu. Jadi lebih baik ya mangga yang tidak begitu manis tapi nyata Ya, daripada mangga ya, manis tapi di pikiran aja. Oke. Tapi ini satu hal juga. Aji Binaya gitu Aji kan. Binaya, ya. Nah, balik lagi ke konsep uhudnya ini gitu kan. Tapi konektivitas dengan lingkungan ada nggak di konsep ulang tahun ke-18 Beduda kali ini? Ya, tetap ada. Kita pingin dari tempat Pulau Nyamo memang kita sadar kita pingin grounding
di bawahnya rumput, di atasnya batu, di atasnya lagi tanah. Itu sudah alam. Oke. Jadi kita nak pakai semen yang banyak di sini, itu alam. Jadi tanaman pohon di sini juga banyak yang belum pernah ke sini silahkan. Jadi kita lingkungan dan ada workshop juga. Ada Di workshop. sini workshop di 18 hari ini ada workshop lingkungan juga. Oh. Tetap masih artinya tematiknya ya, nggak jauh-jauh tematiknya dari ada, artinya tetap ke sosial, ada charity, ada donor darah, ada lengkap. juga narkoba tetap juga kita ada mengundang BNN Kota Denpasar juga untuk memberi di sini tentang workshop tentang bahaya narkoba gitu seminarnya. Tetap sebisanya kita masih kolaborasikan antara musik dan perayaan. Dan akan tetap berkarya untuk minimal Kota Denpasar Ya, terkait dengan lingkungan. semoga. Dan salah satunya yang kita lakukan barusan, Gun pasti merasakan bagaimana kita ditunggu sama tukang sapu. Iya benar. memang jodoh kita memang dekat, dan beliau memang dengan baru bilang Bu bantu langsung dengan Di semangat. saat kita kan. mau nyari talent yang notabene nyari talent tuh susah Ya, mereka jadi nungguin gitu. kita diberi sama alam sesuatu yang Tiba-tiba air ya. mancurnya hidup gitu. Jadi semakin dalam kita, semakin lama kita berkarya, semakin sadar kita bahwa Tesla itu benar tentang frekuensi, vibrasi dan energi kan. Jadi energi ketika sebuah lagu menyamar dinyanyikan kok mereka berpelukan, itu kan berarti sebuah energi yang memang ada. Makanya benar ketika perjuangan dulu pakai lagu kan. Kan pakai goyang. Ada mah juta gentar. Oh, memang luar napi yang itu kan pakai lagu. Iya. Itu lagu dipakai dalam perjuangan menjalan jauh gitu. Ya. Dan beberapa kepercayaan juga disebarkan dengan Ya, kesenian kan gitu ya, kesenian. Betapa kuatnya kesenian itu Ya. bisa. Jadi dia mempengaruhi masuknya seseorang, ke ranah emosi soalnya Pak. Gun. Iya. Jadi nggak ke ranah logika ya. Ya. Ke ranah emosi. Kalau di sekolah kan kita kadang-kadang banyak mainnya logika. Artinya 2 tambah 2 4. Oke. Ya, tapi alam kan nggak begitu. Jadi 2 tambah 2 bisa 16. Ya kan? Iya. Ya kayak kita buat sekarang ini lah, gimana orang bawa janur ke sini, bawa luar uang, biasa loh. transfer Semuanya. uang. Jadi harus sekarang yang bekerja juga di sebelah di sini juga nggak ada digaji. Itu kan kalau logika kan ngapain saya ke sana ngerepotin diri kan gitu kan. Iya. Tapi emosi yang bergerak ya lain, beda. Ya, logikanya kadang-kadang Iya. tidak mesti terlibat di situ gitu. Jadi untuk semua Pak Gun pokoknya nih podcastnya berjalan karena sekarang kita edit, habis itu kita tayangin malam ini begitu, langsung kita harus manggung lagi, Keren. Terakhir mungkin ya. Ya, terakhir. Apa yang menjadi cita-cita atau mungkin hal yang belum kesampaian nih terkait dengan tema-tema lingkungan deh? Ada nggak sih mau konser di atas gunung lagi kah gitu, misalnya di atas laut kah gitu, atau apa gitu, yang apa ya, anti mainstream seperti itu akan masih dilakukan atau bagaimana? Sesungguhnya perjuangan kita kan membangun kesadaran Pak Gun. Karena kesadaran itu di depan A, di belakang A, di depan B, di belakang B. Jadi kalau dia bercita-cita tentang gebrakan ya selalu pingin, cuma kan sebagai perumah tangga sekarang dulu kan siap berutang demi karya, siap begini, tapi rumah tangga kan ada harus ngepul juga dapur, pendidikan anak kan. Apa namanya istilahnya apa yang sekarang skincare istri kan, rekening care-nya. Jadi kita itu yang membuat kita belum ke gunung buat sound system. Tapi cita-cita itu dengan YouTube sekarang ada, didengar terus lagu-lagunya tentang lingkungan, bisa menggerakkan kayak yang bilang di lagu yang Denpasar bersih ini, sampah bukan milik pemerintah. Kebersihan perlu kebersamaan. Yang kan agak sedih mendengar komen-komen kok wali kota disalahkan, kok pemerintah disalahkan tentang banjir lah, tentang sampah loh. Nah, memang hanya pemerintah aja yang buat sampah gitu kan. Jadi kan kita semua berkontribusi. Itu kesadaran yang pendek, kesadaran yang yang destruktif lah, bukan konstruktif kan. Kalau konstruktif kan membangun dia. Memberi solusi. Ya, memberi solusi. Memberi aksi gitu kan. Jadi kalau hanya mau maki-maki aja
Kan gitu, bukan karakter orang Bali sungguhnya. Iya. Jadi kita sama Pak Gun sekarang dia nulis klip sama Pak Gun dan akan diedit malam hari ini, besoknya tayang. Akan Luar begitu terus ya. Luar biasa. Karena kita jadwal tapi nggak ngepur bikin itu. Iya. Itu karena banyak masukan, ayo dong beli itu podcast. Nah oke, bikin podcast. Ternyata bidang tamu belum nih, make rekaman oke ya. Tapi keren. Agar Lengkap. ada Mandano ya. Mandanu luar biasa. Udah gitu, terima kasih Pak Gun karena Siap. kita harus datanya mau ditransfer dan Dan diedit. diedit. Kita harus main juga malam hari ini dan besok persiapan Bapak Wali Kota hadir di Pulau Nyamo besok. Oke. Nyamo tanggal Hadir. 3 Desember hadir jam 5 sore, akan diresmikan studio niat dan akan ada pemotongan kue ulang tahun nomor Dudo. Ada surprise-nya katanya. Ya, Ada kolaborasi. Iya. Nah, lihat tadi ya cewek-cewek datang. Itu Ya, Budodawati ya. Budodawati akan Budodawati. hadir loh. Kalian yang pernah lihat mereka waktu Ya, bocil. Ya, pasti sekarang Sekarang kaget. bingung buat dia aja gini. Pangling dengan perumpamaan, tapi bagusnya mereka masih respect dengan musik, masih respect dengan Budodawati akan hadir juga, udah latihan tadi sama Ya. Bro Doni, kolaborasi. Keren. Itu ya. Siap Pak Gun, suksemo. Suksemo. Atas bantuannya niki Nyamo. Setengkare. Sampai apa namanya? mau ngutang gawe yang repot ya. Kinten, Oke. terima kasih nonton Terima podcast kasih kami Nostalgila. Nostalgila. Tetap semangat, Oke. Aji Binayo, kemuliaan dalam perbedaan. Rahayu. Rahayu.